sini tempat saya mengajar. Di sini tempat saya belajar. Saya Hangudiani Harjanti, guru SD Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Salam dan bahagia. Saya Hangudiani Harjanti. Saat ini saya mengajar di SD Kristen Kalam Kudus yang bertempat di Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN dengan materi tema 5, subtema 3 tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan di kelas 5B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apakah semangat hari ini? Oke, anak-anak, hari ini kita mau belajar. Kita akan belajar bareng-bareng. Nanti kita juga akan melakukan berbagai kegiatan nanti. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, ya. Saya minta tolong Cinta untuk pimpin dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membuat pelajaran pada hari ini. Berkatilah kami dari awal hingga akhir pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Cinta sudah memimpin di dalam doa. Anak-anak, hari ini apakah semua datang ke sekolah? Tidak. Kenapa? Ada yang tidak masuk? Yosua kenapa? Yosua sakit. Anak-anak, ketika kalian datang ke sekolah dengan rajin, itu baik tidak? Baik. Kalau kita datang ke sekolah disiplin, baik tidak? Baik. Teman-teman, kita ini warga negara mana? Warga negara Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, coba kita perhatikan gambar di layar. Nah, saya juga sudah membuat atau mencetak gambar itu. Ini sama dengan yang ada di layar. Diperhatikan dulu. Gambar yang pertama, ini gambar apa? Pohon. Pohon yang bagaimana? Kering. Terus gambar satunya? Kelinci. Kelinci yang bagaimana? Hah? Yang lucu. Selain lucu, tolong dilihat di sekitarnya. Subur, hijau. Dari dua gambar ini, apa perbedaannya? Yang gambar pertama pohonnya kering, terus yang gambar kedua kelincinya lucu, terus sama tanamannya juga subur. Gambar yang pertama menunjukkan lingkungan yang
kering atau tandus. Gambar yang kedua menunjukkan lingkungan yang hijau, subur. Dalam lingkungan yang hijau dan subur, maka di sini ada siapa ini? Kira-kira kelinci ini nyaman tidak tinggal di lingkungan yang seperti itu? Nyaman. Karena banyak rumput. Nah, kelinci itu tadi makanannya apa? Rumput. Maka di tempat atau di lingkungan yang subur, yang hijau, kelinci termasuk apa, Nak? Makhluk hidup. Bisa apa kalau dia ada rumput? Bisa makan dan bisa bertahan hidup. Begitu ya. Nah, jadi kaitan dari dua gambar ini dengan makhluk hidup apa? Kaitannya apa? Kalau lingkungannya bagaimana tadi? Kalau lingkungannya subur, lalu ini tadi siapa? Kelinci atau makhluk hidup bisa makan. Kalau dia bisa makan, berarti bisa bertahan hidup. Gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi nanti anak-anak dengan cara membaca secara intensif dan juga tanya jawab diharapkan akan bisa mencari atau mengidentifikasi informasi penting di dalam teks. Kemudian berikutnya nanti melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, begitu, dan juga permainan, nanti anak-anak diharapkan akan bisa untuk mendeskripsikan tentang rantai makanan, dan juga nanti diharapkan kalian bisa menguraikan posisi dari setiap rantai makanan yang ada, posisi dari setiap hewan dalam rantai makanan itu. Kemudian yang ketiga, nanti melalui diskusi, nanti juga anak-anak akan bekerja kelompok. Diharapkan kalian nanti akan bisa membuat gambar tentang rantai makanan. Ada satu video yang saya pilih. Karena kerusakan mobilitas aslinya sejumlah satwa liar memang dijadikan masuk ke permukiman dan juga perkebunan warga ya, Mas. Betul sekali ya. Misalnya karena Apa isi video itu? Harimau Sumateranya tuh masuk ke pemukiman di tempat warga. Ya. Terima kasih. Harimau Sumatera masuk ke kemana? Ke pemukiman warga. Kenapa harimau itu sampai masuk ke pemukiman warga? Kayaknya di pemukiman warga tersebut ada banyak makanan yang bisa dimakan oleh harimau Sumatera. Lalu bisa juga untuk ditinggali oleh harimau Sumatera di sana. Terima kasih, Ale. Harimau itu sebenarnya tinggalnya di mana toh? Di hutan. Ketika harimau itu keluar dari hutan dan masuk ke pemukiman atau ke tempat tinggal penduduk, maka pasti ada sesuatu, ya kan? Pasti ada sesuatu. Nah, tadi teman-teman sudah hebat, sudah bagus menyebutkan. Mungkin dia mencari makanan, Miss. Artinya berarti di hutan tempat dia tinggal mungkin makanannya tinggal sedikit atau bahkan mungkin tidak ada. Lalu jawaban yang kedua, mungkin dia mencari tempat tinggal yang nyaman. Karena di habitatnya atau tempat tinggal aslinya di hutan itu dia tidak nyaman sehingga dia keluar dari hutan untuk mencari tempat lain.
Lalu berikutnya, apa yang terjadi dengan hutan kalau sampai harimau itu pergi dari sana? Kenapa? Iya, hutannya kering, hutannya rusak. Sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Apa? Menjaga lingkungan dengan baik. Ya, menjaga lingkungan dengan baik. Caranya? Caranya? Merawat pohon-pohon. Oke. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan, betul? Betul. Karena kalau lingkungan kotor, tanaman juga tidak akan bisa hidup. Sehingga hewan-hewan yang ada di dalamnya pun juga tidak akan bisa bertahan. Saya membagi anak-anak kelas 5B menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama, produsen. Kelompok kedua, konsumen 1. Ya. Kelompok ketiga, konsumen 2. Kelompok berikutnya, konsumen 3. Kelompok yang terakhir adalah pengurai. Tolong diskusikan dengan kelompokmu. Pertanyaan pertama, bagaimana kelangsungan hidup makhluk hidup jika lingkungan rusak? Tidak bisa tinggal di tempat tinggalnya karena lingkungannya rusak. Oke. Jadi makhluk hidup itu tidak bisa tinggal di tempat tinggalnya jika lingkungan rusak. Kelompok berikutnya, konsumen. Makhluk hidup tersebut tidak akan hidup dengan nyaman. Ada lagi kelompok lain? Makhluk hidup akan mengalami kepunahan. Ya, makhluk hidup bisa mengalami kepunahan, itu juga betul. Kalau seperti itu, kita punya kewajiban apa? Merawat lingkungan. Di sini siapa yang mau untuk merawat lingkungan? Siap merawat lingkungan ya? Bagus dan hebat. Saya punya satu video, kita akan lihat. Apa isi video itu? Jaring sebelum menjadi jaring makanan apa dulu? Rantai makanan. Apakah di sini ada yang sudah tahu rantai makanan? Ada? Oke. Apa rantai makanan, Kak? Rantai makanan itu proses yang berawal dari produsen, terus produsen bahan jadi yang produsen diambil oleh konsumen tingkat pertama, terus konsumen tingkat pertama dimakan oleh konsumen tingkat kedua, lalu dimakan lagi oleh konsumen tingkat ketiga, lalu konsumen tingkat ketiga kalau sudah mati nanti diurai oleh pengurai atau dekomposer. Terima kasih. Darlen mau menjawab? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Dalam belajar sesuatu, kita perlu membaca tidak? Membaca itu penting tidak? Segala sesuatu yang kita pelajari itu pasti dasar pertamanya harus diapakan? Harus dibaca dulu. Ya kan? Kalau kita ingin mengetahui segala sesuatu, itu harus membaca. Jadi harus membaca terlebih dahulu. Supaya kita tahu informasi apa yang kita akan dapatkan dari sesuatu yang kita baca. Kita akan mencoba untuk membaca. Siapa yang mau membantu untuk membaca? Informasi penting merupakan gambaran inti dari sebuah teks. Cara menentukan informasi penting dalam paragraf. Membaca judul
untuk mengetahui garis besar bacaan. Yang kedua, membaca senyap untuk menemukan poin penting pada bacaan. Yang ketiga, menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Yang keempat, mencatat isi pokok bacaan. Terima kasih. Ketika kita sudah membaca sebuah teks, lalu di situ ada tadi yang saya mau mencari kalimat utamanya, Miss. Saya mau cari gagasan pokoknya, Miss. Itu artinya berarti kita harus mencari apa? Informasi. Informasi yang seperti apa yang kita cari dari teks itu? Yang penting. Nah, ketika kita mempelajari sesuatu, ketika kita membaca, maka kita perlu mencari informasi yang penting. Dari bacaan yang saya tampilkan ini membicarakan tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan tadi apa? Ayo. Ya, dibaca. Kena. Harus rajin membaca ya untuk bisa mencari informasi yang penting yang kita butuhkan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Terima kasih. Jadi, rantai makanan itu adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan dengan urutan tertentu. Ini contoh rantai makanan ya, anak-anak. Di situ ada rumput atau padi. Padi dimakan oleh siapa itu? Tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Terakhir, elang mati. Kemudian diuraikan. Ya. Diuraikan oleh belatung atau bakteri pengurai. Dalam rantai makanan itu ada komponen-komponennya. Tadi Ale sudah menyebutkan, ada produsen, Miss, ada konsumen 1, ada konsumen 2, ada konsumen 3, ada juga apa? Dekomposer. Dekomposer biasa disebut dengan pengurai. Yang dimaksud dengan produsen siapa? Tumbuhan. Kenapa kok tumbuhan disebut produsen? Tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Maka tumbuhan itu disebut dengan produsen. Yang dimaksud dengan konsumen 1 apa? Organisme atau binatang yang pertama kali memakan dari produsen secara langsung. Ya, bagus. Jadi konsumen 1 itu adalah organisme atau hewan yang mendapatkan makanan secara langsung dari produsen. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau yang disebut dengan konsumen kedua, itu berarti bagaimana? Konsumen yang mendapatkan makanan dari konsumen yang pertama. Kenapa? Karena konsumen yang kedua itu adalah binatang yang makan konsumen pertama. Lalu kalau konsumen yang ketiga dapat makanan dari mana? Dari konsumen yang kedua. Maka konsumen ketiga itu dia adalah binatang yang mendapatkan makanan dari konsumen yang ketiga. Kemudian yang terakhir tuh ada pengurai. Atau tadi disebut apa pengurai? Dekomposer. Siapa pengurai itu? Jadi pengurai itu adalah makhluk hidup yang tugasnya adalah menguraikan jasad makhluk hidup lain yang sudah mati. Apa
Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Ayo, apa? Jaring-jaring makanan. L? Rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama yang lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Ya, terima kasih. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah rantai-rantai makanan yang saling berkaitan dan membentuk jaring-jaring. Kenapa? Kenapa kok bisa terbentuk jaring makanan? Karena sebenarnya apa? Apakah makhluk hidup itu hanya makan satu? Tidak. Makhluk hidup itu makannya macam-macam, maka bisa membentuk jaring-jaring makanan. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan ya anak-anak. Alternatif pertama coba, misalnya apa? Dari jaring makanan ini. Padi dimakan belalang. Terus belalang dimakan katak. Katak dimakan elang. Ini baru satu alternatif rantai makanan. Apakah ada alternatif lain? Ada. Nah, dari beberapa alternatif rantai makanan itu yang membentuk jaring-jaring makanan. Apakah paham sampai di sini? Jadi itu semua dari rantai dulu ya, rantai makanan dulu. Lalu terbentuklah jaring-jaring makanan. Karena apa? Karena makhluk hidup itu tidak hanya makan satu jenis makanan saja. Masih semangat? Oke. Tepuk satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Yeay, semangat. Anak-anak, kita akan bermain. Saya memiliki beberapa gambar. Saya akan berikan satu bundel gambar pada satu kelompok. Silahkan didiskusikan, disusun menjadi sebuah rantai makanan. Bisa? Siap? Ya. Konsumen ketiga, produsen, konsumen satu, konsumen dua, pengurai. Silakan diskusikan dan disusun. Coba didiskusikan dulu. Ya, bagaimana dengan kelompok ini? Didiskusikan. Ulat dimakan elang. Apakah sudah benar susunannya? Ini selesai? Sudah? Dari kelompok produsen silahkan diangkat gambarnya. Salah satu boleh menceritakan. Ini adalah rantai makanan. Yang pertama ada rumput yang dimakan oleh ulat. Lalu ulat yang dimakan oleh burung. Lalu burung dimakan oleh elang. Dan elang saat mati akan diurai oleh jamur.
Baik, terima kasih kelompok produsen. Berikutnya kelompok konsumen 1. Pertama, padi dimakan oleh tikus. Lalu tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang diurai oleh jamur. Ya, terima kasih. Benar ya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar, sudah melihat video, kemudian juga sudah bermain. Lalu kita akan mengerjakan LKPD. Saya akan bagikan untuk anak-anak. Untuk bagian B, silakan nanti menggunting dan menempel, sesuaikan dalam bentuk rantai makanan. Bagian B. Bagian membuat jaring-jaring makanan. Ini nanti beda warna ya, seperti yang saya contoh. Jadi satu jaring misalnya hijau semua. Terus bikin rantai makanan satu lagi pakai warna merah semua. Jadi nanti tahu prosesnya. Iya, spidol juga boleh. Untuk bagian C, membuat jaring-jaring makanan. Dari gambar itu alternatifnya banyak. Tolong dituliskan dari sekian alternatif itu mintanya ditulis 2. Ya. Didiskusikan, dibicarakan. Kelompok yang sudah siap, silakan untuk presentasi. Kelompok pertama yang akan presentasi adalah kelompok konsumen 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok konsumen 1 akan mempresentasikan jaring-jaring makanan. Yang pertama ada padi dimakan ulat. Ulat dimakan burung, burung dimakan elang. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kelompok konsumen 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami dari kelompok konsumen 2 akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Yang pertama, padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, dan burung dimakan oleh elang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk konsumen 2. Beri tepuk tangan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama, kemudian juga LKPD sudah dikerjakan dengan baik dan kalian juga sudah presentasi. Sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Jadi apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak mulai dari awal hingga saat ini, kita akan evaluasi.
apa diberikan namanya? Sudah selesai ya. Tolong dikumpulkan di tepi mejanya masing-masing. Dalam satu kelompok dijadikan satu. Nanti saya akan ambil. Siapa yang masih semangat? Kita menyanyi buka tutup ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan, digulung-gulung, digulung-gulung. Katakan asik, asik. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan, digulung-gulung, digulung-gulung. Katakan oke, oke. Katakan siap, siap. Katakan oke, oke. Terima kasih. Dari sekian rangkaian pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya, ada? Semua sudah paham? Hebat. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak? Apa? Tentang rantai makanan. Kita ulang ya. Rantai makanan tadi apa? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan. Kalau jaring makanan? Kalau jaring makanan tadi berarti rantai-rantai makanan. Ada banyak apa satu? Banyak. Yang saling berhubungan. Sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Itu yang kita pelajari hari ini, nak. Rantai makanan dan jaring makanan itu sangat berhubungan dengan apa? Lingkungan. Jadi, kesimpulannya, rantai makanan dan jaring makanan akan bisa terus berlangsung jika bagaimana? Jika lingkungan dalam kondisi bagaimana? Baik. Kalau lingkungan rusak, rantai makanan ini akan berputar tidak? Tidak. Karena makhluk hidup perlu makan. Kalau tidak ada yang dimakan, maka otomatis makhluk hidupnya pun juga akan ikut mati atau tidak makan, sehingga rantai makanan ini tidak akan bisa berputar. Terus, kewajiban kita sebagai anak-anak Indonesia ngapain? Kalau sudah tahu lingkungan itu penting, kewajiban kalian apa? Apa? Bagus, menjaga dan merawat lingkungan. Jagalah lingkungan sekitarmu supaya kehidupan berlangsung baik. Terima kasih anak-anak hebat dari kelas 5B yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar, dengan tertib, dan juga dengan semangat. Kita akan menutup pembelajaran kita siang ini dengan berdoa.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan istirahat ya Tuhan, kami akan makan, berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Elia. Terima kasih teman-teman semua. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.